Pada suatu hari, seorang anak laki-laki bernama Percival mengejar seekor burung yang terbang di sekitar rumahnya. Kemudian, sang kakek membantu menangkapnya dengan melempar alat bertani ke burung tersebut. Saat akan mengambilnya, Percival hampir terjatuh dari tebing. Tapi beruntung dia baik-baik saja dan selamat dari kejadian tersebut. Setelah itu, Percival dan kakeknya segera mengolahnya. Kemudian, saat dagingnya sudah matang, mereka pun menyantapnya bersama-sama. Setelah makan siang, mereka melanjutkan kegiatan. Saat melakukan latihan sumo, Percival hampir saja mengalahkan kakeknya, padahal kakeknya juga sudah melakukannya sekuat tenaga. Kemudian, saat mencuci piring di sungai, kakeknya yang bernama Fargis itu baru ingat besok hari ulang tahun cucunya. Oleh karena itu, dia segera membawanya ke suatu tempat dan bertanya apakah Percival ingin pergi berpetualang. Percival bilang bahwa dia tidak tertarik berpetualang. Lagi pula, menghabiskan waktu di sini saja sudah cukup menyenangkan. Mendengar jawaban itu membuat Fargis tidak menduganya. Padahal, saat seseorang berusia 16 tahun biasanya selalu bersemangat untuk berpetualang. Di malam harinya, Percival diam-diam keluar rumah. Berbeda dengan perkataan sebelumnya, dia tampak tidak sabar dan ingin sekali berpetualang. Walau begitu, tinggal di sini juga tidak masalah karena dia masih memiliki kakek. Pada hari selanjutnya, seorang kesatria berjirah datang dengan memakai kapal terbangnya. Alasan kedatangannya adalah untuk menemui orang yang tinggal di sana. Meskipun terlihat agak menyeramkan, Percival sama sekali tidak mencurigainya. Makanya dia memberitahu tempat tinggalnya dan sibuk melihat kapal terbang yang dipakai olehnya. Lalu, saat Fargis sedang memasak, kesatria yang namanya Ironseed itu tiba-tiba menyerangnya. Sebenarnya, Ironseed adalah kenalan lamanya ketika menjadi kesatria suci. Selain mahir menggunakan pedang, Ironseed memiliki kekuatan yang sangat mematikan. Terkena sekali serangan saja, Fargis langsung mendapatkan luka yang fatal. Mengetahui kakaknya diserang, Percival tidak bisa tinggal diam. Dia segera menghadapinya dan melakukan perlawanan. Sementara itu, Fargis tidak ingin cucunya terlibat. Dia berusaha melindungi Percival meski nyawa taruhannya. Sedangkan Percival tidak ingin meninggalkan kakaknya sendirian, sehingga pada akhirnya dia diserang dan terluka parah. Setelah Ironseed meninggalkan mereka berdua, Fargis memberitahu Percival bahwa orang itu adalah ayahnya. Percival sulit mempercayainya. Meskipun benar, dia tidak mengerti kenapa ayahnya melakukan semua ini. Sayangnya, Fargis tidak punya banyak waktu untuk menjelaskannya. Untuk mengetahui jawabannya, Percival harus menanyakan langsung kepada ayahnya. Oleh karena itu, dia segera mempersiapkan diri untuk pergi berpetualang. Percival menuruni bukit selama 2 hari. Kemudian setelah sampai di wilayah daratan, dia mengikuti seekor binatang lalu melihat pemain sirkus yang sedang latihan. Percival baru pertama kali melihat pertunjukan seperti itu. Meskipun hanya latihan, tapi dia sangat menyukainya dan meminta mereka untuk melakukannya lagi. Salah satu anggota yang namanya Donnie mencoba untuk memanfaatkannya. Dia bilang pertunjukan ini tidak gratis dan meminta Percival untuk membayarnya. Saat Percival meletakkan barang bawaannya, Donnie menggunakan trik untuk menerbangkannya, lalu tiba-tiba kabur dengan membawa barang tersebut. Karena ditinggalkan sendirian, anggota yang lain merasa kasihan dengan Percival. Mereka ingin putar balik dan mengembalikan barang miliknya. Namun, Donnie tidak mau mendengarkannya dan malah melanjutkan perjalanannya. Beruntung, Percival mampu mengejar kereta kuda yang mereka gunakan, sehingga Donnie tidak punya pilihan selain mengembalikan barang bawaannya. Meskipun sudah dicuri, ternyata Percival tidak marah. Dia ingin bertanya kepada mereka mengenai ayahnya yang telah membunuh kakeknya. Sayangnya, mereka kurang paham dengan masalah seperti ini, tapi mungkin ada seseorang yang bisa membantunya di desa. Oleh karena itu, mereka bersedia memberinya tumpangan. Namun, tak lama setelah tiba di desa terdekat, mereka malah berhadapan dengan monster serigala. Saat melihat monster serigala, mereka segera berbalik arah untuk meminta bantuan kesatria. Sementara itu, Percival turun dari kereta dan berniat untuk menghadapinya sendirian. Namun, setiap panah yang dia tembakkan malah berbalik mengenainya. Selain itu, Donnie juga terkena serangan saat hendak melindunginya. Percival pun mulai serius melawannya, dan ternyata dia mampu menahan serangan monster itu serta mengalahkannya dengan sekali pukulan. Setelah menyelamatkan penduduk desa,
desa, Elba mengajaknya ke danau untuk membersihkan badannya. Semua itu dilakukan karena penduduk akan menyambutnya. Elba beranggapan kalau Percival itu masih anak-anak, makanya dia tidak memakai apapun dan membiarkan Percival melihat tubuhnya. Kemudian saat mereka kembali ke desa, Elba langsung dikejutkan karena ternyata Percival itu usianya sama dengan mereka bertiga. Saat penduduk mengadakan pesta penyambutan, Percival bertanya kepada setiap orang mengenai keberadaan ayahnya. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang pernah melihatnya. Tidak lama setelah itu, kesatria hitam bernama Pelgard tiba-tiba muncul di hadapannya. Sebagai kesatria, Pelgard mengaku bahwa dia mengenal ayahnya Percival. Namun, dia tidak ingin mengatakan apapun karena hanya tertarik dengan kekuatannya saja. Oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi tentang ayahnya, Percival harus memaksanya berbicara. Hal ini menyebabkan pertarungan tidak bisa dihindari. Di tengah pertarungan, secara tidak sadar, Percival membangkitkan kekuatan sihirnya. Dengan sihir penghancur, dia bisa membuat musuhnya terpental meski hanya menyentuhnya saja. Hal ini membuat Percival bersemangat dan merasa mampu mengalahkannya. Namun, semua itu tidak semudah yang diperkirakan. Karena sihirnya telah bangkit, maka Pelgard juga akan menghadapinya tanpa menahan diri. Saat Pelgard mengeluarkan serangan sihir apinya, Percival hanya berlari dan menghindarinya. Agar Percival menyerah, Pelgard menggunakan pola serangan yang berbeda-beda. Tapi, karena Percival sudah mampu mengendalikan sihir untuk melindungi tubuhnya, maka serangan tersebut tidak terlalu berpengaruh. Selain itu, Percival juga dapat menghentikan serangan lawannya dengan mengerahkan boneka sihir. Meskipun begitu, Pelgard tetap merasa lebih unggul karena sudah membuat Percival mengalami banyak luka. Namun, selain menguatkan, menangkis, dan menghancurkan, jenis sihir yang dimiliki Percival juga ternyata bisa digunakan untuk menyembuhkan lukanya. Hal ini membuat Pelgard menduga mungkin dia memiliki jenis sihir pahlawan. Tidak lama setelah itu, Doni ikut membantunya. Dia berusaha menyulitkan pergerakan Pelgard dengan menerbangkannya. Namun, hal ini justru membuat Pelgard marah hingga mengeluarkan serangan yang lebih kuat. Untungnya, rubah yang sebelumnya ditemukan oleh Percival segera datang dan memakai alat khusus untuk memindahkannya ke tempat aman. Setelah memindahkan Percival dan Doni, rubah itu mengatakan kalau kesatria Zirah Hitam sudah mengincar mereka berdua. Oleh karena itu, dia melarang mereka berdua untuk kembali ke desa sebelumnya. Di tempat lain, para kesatria sedang berdiskusi mengenai 4 penunggang kuda kehancuran. Menurut ramalan, keempat orang tersebut memiliki potensi untuk menghancurkan dunia. Setelah melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, mereka yakin bahwa Percival adalah termasuk penunggang kuda tersebut. Oleh karena itu, demi mempertahankan kepentingan raja mereka, para kesatria harus menemukannya dan segera melenyapkannya. Di sisi lain, rubah yang namanya Sin juga telah memberi tahu Percival bahwa dia salah satu penunggang kuda yang akan menghancurkan dunia di masa depan. Meskipun dia bilang keakuratan ramalan itu 100%, Percival sama sekali tidak mempercayainya karena dia hanya ingin mengalahkan ayahnya saja. Walau begitu, Percival tetap ikut dengannya karena Sin mengetahui tempat di mana ayahnya berada. Namun, sebelum pergi ke sana, mereka harus pergi ke kerajaan Leonis dulu. Sayangnya, Percival sudah tidak sanggup lagi berjalan karena perutnya sudah keroncongan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk berburu dan makan terlebih dahulu. Dengan menggunakan busur Percival, Doni tidak sengaja menembak seorang biarawati rasa raksasa. Sementara itu, Percival malah memasuki lembah berbahaya dan terlibat masalah dengan ahli obat gila bernama Nascience. Para peri yang melihat Percival masuk ke area lembah segera memberitahu teman-temannya. Kemudian Doni dan yang lainnya pun segera memasuki lembah untuk mencarinya. Karena sudah melepaskan kelinci percobaannya, Nascience berniat menggunakan Percival sebagai penggantinya. Dia mulai membius dan menyuntikkan obat aneh yang menyebabkan rambutnya tumbuh tak terkendali. Setelah melihat reaksinya, Nascience cukup terkesan karena efeknya akan langsung terlihat. Selain itu, dia juga memuji kemampuan
kemampuan pemulihan yang dimiliki oleh Percival. Percival bertanya-tanya sebenarnya apa yang diinginkannya. Dia juga mencurigainya akan melakukan sesuatu yang jahat pada peri yang sebelumnya. Nascience memang ingin menggunakan peri itu sebagai kelinci percobaan, tapi peri itu yang masuk ke rumahnya dan menyerangnya lebih dulu. Sementara itu, Donnie dan yang lainnya dikejar-kejar oleh makhluk ganas di sekitar lembah. Menurut para peri, makhluk itu adalah hasil eksperimen dari obat-obatan yang diracik oleh Nascience. Namun, ras raksasa justru membela Nascience dan membantah pernyataan tersebut. Percival harus segera pergi dari tempat itu, sedangkan Nascience sudah tidak punya banyak waktu dan harus segera menyelesaikan eksperimennya. Sebenarnya, jika ada masalah, Percival akan membantunya, tapi Nascience salah paham dan malah akan menyerangnya. Kemudian, ketika Percival berhasil merebut obat racikannya, dia langsung meminum obat tersebut meskipun efek sampingnya mematikan. Saat meminum obat, Percival langsung terjatuh dan terlihat seperti kesakitan. Kemudian, dia merasakan efek luar biasa seakan energinya meningkat drastis. Dari reaksi tersebut, Nascience dapat menyimpulkan jika eksperimennya berjalan lancar. Oleh karena itu, dia meminum sisa obatnya agar bisa membuatnya lagi dengan kemampuan sihir miliknya. Dulu, ada seorang ahli obat yang tinggal di lembah itu. Dia adalah orang yang telah membesarkan Nascience setelah dibuang oleh orang tuanya. Kemudian, ahli obat itu tiba-tiba menghilang dan satu persatu tumbuhan di sana mulai mati. Selain itu, keadaan di sana juga bertambah parah berkat adanya hewan yang mengamuk karena kegagalan eksperimen. Hal ini menyebabkan peri marah dan menyalahkan Nascience. Kemudian, Percival segera melindunginya dan menjelaskan jika Nascience melakukan semua itu demi menyelamatkan lembah. Beberapa saat kemudian, pepohonan beserta hewan di dalamnya mulai mati. Sebelum kondisinya semakin parah, mereka harus segera mengatasinya. Setelah menelan obat atau racun, tubuh Nascience mampu mengingatnya dan memproduksi obat itu sesuka hati. Dengan kemampuan tersebut, dia dapat menciptakan obat yang sebelumnya untuk menghidupkan kembali hutan yang tercemar. Dengan begini, kondisi lembah bisa kembali normal. Sayangnya, situasi ini tidak bertahan lama. Monster yang merusak lembah itu tiba-tiba muncul dan mencemari hutan lagi dengan napasnya. Monster tersebut ternyata adalah Ordo atau ahli obat yang selama ini membesarkan Nascience. Menurut dugaan mereka, sepertinya peri jahat telah melakukan sesuatu sehingga Ordo berubah menjadi monster. Namun, sepertinya dugaan mereka salah. Tak berselang lama, kesatria kuning Talisker tiba-tiba datang dan menyatakan kalau itu adalah perbuatannya. Nascience memintanya untuk mengembalikan Ordo seperti semula. Lalu, Talisker bilang akan mengembalikannya seperti semula jika mereka berhasil mengalahkannya dalam pertarungan. Sin memperingatkan agar tidak terpancing dengan kata-katanya. Namun, Nascience yang sejak awal sudah terpancing emosinya, tanpa berpikir panjang dia menerima tantangannya. Percival sudah siap untuk membantunya, namun kekuatan sihirnya malah tidak bisa digunakan padahal dia sangat membutuhkannya. Saat pertarungan dimulai, Talisker menjatuhkan bongkahan es dalam jumlah banyak. Selain itu, dia juga dapat memanfaatkan Ordo untuk menyerang Nascience. Percival menahan serangan itu sambil berusaha menyadarkannya. Lalu dia berhasil membuat Ordo terdiam dan tidak lagi menyerangnya. Kemudian, saat Percival menangkis semua bongkahan es yang dijatuhkan, kekuatan sihir miliknya tiba-tiba bangkit lagi. Berbeda dengan sebelumnya, kekuatan sihirnya yang sekarang lebih besar dan mudah dikendalikan. Dengan kemampuan sihir sebesar itu, Percival mampu mengimbangi kesatria yang dia lawan. Selain untuk bertahan dari serangan lawan, dia juga bisa memakainya untuk melakukan serangan balasan. Karena serangan Percival berhasil mengenainya, maka Talisker harus memberitahu apa yang telah dia lakukan terhadap Ordo. Menurutnya, Ordo melakukan dosa karena telah membuat obat untuk menyembuhkan rasa lain selain manusia. Oleh karena itu, dia mengubahnya menjadi monster agar meracuni lembah beserta ras yang hidup di dalamnya. Setelah mengatakan semua itu, Talisker menunjukkan kemampuan sihir terkuatnya. Karena terinspirasi saat kakeknya menembak burung, Percival melakukan hal yang sama seperti kakeknya tapi memakai kekuatan sihirnya. Hasilnya, cukup dengan mengubah bentuk sihirnya menjadi tombak, dia bisa menembak musuhnya hingga terhempas serta menghancurkan lembahnya. Dengan begini, maka ancaman dari Talisker dapat teratasi. Para korban juga perlahan pulih
pulih dari luka yang dialaminya. Namun, Nasien sudah putus asa dengan kondisinya Ordo. Padahal, Ordo memiliki impian mengubah lembah itu menjadi pusat pengobatan bagi siapa saja. Pada saat yang sama, Shin menemukan tongkat sihir yang dijatuhkan oleh Talisker. Dengan menghancurkannya, maka efek kutukannya bisa terlepas sehingga Ordo berubah kembali seperti semula. Setelah bertarung melawan Talisker, Percival bertekad akan mengalahkan pemimpinnya. Berhubung Ordo sudah pulih lagi, Nascience juga memutuskan akan mengikuti perjalanannya. Ironseed menemui seorang penguasa di kota Sistana. Alasan menemuinya adalah untuk bekerja sama dalam pencarian alat sihir untuk menyelamatkan kota dari bencana. Putri penguasa kota itu memiliki kemampuan untuk melihat kebohongan. Dengan kemampuan sihirnya, dia bisa tahu kalau semua perkataan Ironseed tidak bisa dipercaya. Pada hari berikutnya, Percival dan teman-temannya sedang bersantai di pinggir sungai. Di saat Donnie sibuk menangkap ikan, Percival memanfaatkan waktunya untuk berlatih sihir dan memakai pedang peninggalan kakeknya. Kemudian, setelah semuanya selesai makan siang, mereka melanjutkan perjalanan menuju kota Sistina. Setibanya di wilayah kota, boneka sihir milik Percival tak sengaja menemukan pecahan alat sihir. Lalu, putri penguasa kota itu segera menghampirinya dan memaksa mereka untuk mengembalikan pecahan itu kepadanya. Awalnya, Anne mengira mereka adalah temannya Ironseed, tapi setelah melihat bahwa tidak ada satupun kebohongan yang disembunyikan oleh Percival, dia mempercayakan pecahan itu kepada mereka dan segera kembali menemui ayahnya. Saat hari menjelang malam, Shin mencari tahu benda apa yang disembunyikan oleh Anne itu. Ternyata itu adalah alat sihir bernama pecahan peti mati kegelapan abadi. Anne memberitahu ayahnya bahwa Ironseed telah membohonginya. Oleh karena itu, dia memintanya agar berhenti mengikuti semua perintahnya. Namun, ayahnya tidak mau mendengarkannya dan malah memarahinya. Kemudian di malam harinya, Ironseed memberitahu warga bahwa akan ada bencana. Untuk menangani bencana tersebut, warga diminta untuk membantunya dalam pencarian pecahan alat sihir. Percival dan yang lainnya mengawasi Ironseed dari kejauhan. Shin menjelaskan jika pecahan itu menyatu, akan terjadi sesuatu yang buruk. Alat sihir itu awalnya diciptakan untuk menyegel iblis. Yang menjadi masalah, jika mengaktifkannya sekarang, tidak ada yang bisa dikorbankan. Ironseed sepertinya ingin menggantikan ras malaikat dengan mengorbankan seluruh penduduk kota. Mengetahui hal ini, Percival jadi semakin ingin melawan ayahnya. Tetapi Shin menghentikannya karena kemampuannya saat ini belum sebanding dengannya. Tidak lama setelah itu, Anne tiba-tiba datang dan mengatakan kalau Ironseed telah berbohong. Dia mengatakan bisa melihat kebohongan seseorang dan kebenaran dari setiap ucapannya. Setelah dituduh berbohong, Ironseed tak bisa membiarkannya begitu saja. Dia segera mencengkram tangannya Anne dan akan memberinya pelajaran. Shin memanfaatkan situasi ini untuk kembali ke penginapan. Namun, Percival malah menghadapi Ironseed untuk menyelamatkan Anne darinya. Ironseed bisa saja menghabisi mereka berdua, tapi dia lebih mementingkan pecahan alat sihir yang sudah direbut oleh pengikutnya. Setelah pecahannya sudah terkumpul, Ironseed memulai ritual untuk mengaktifkannya. Hal ini menyebabkan energi alat sihir menyebar ke kota sehingga satu persatu monster mulai bermunculan. Tampaknya, Ironseed bermaksud menggunakan monster untuk mengumpulkan korban persembahan. Percival percaya Shin akan melakukan sesuatu. Oleh karena itu, dia mengajak teman-temannya untuk segera menghentikan Ironseed. Meskipun Anne menyadari kalau Shin menyembunyikan sesuatu darinya, Percival tetap mempercayainya sehingga mereka tak punya pilihan selain ikut percaya. Namun, saat kembali menemui Ironseed dan mengetahui kekuatan aslinya, Donnie langsung kena mental dan memilih untuk kabur meninggalkannya. Sedangkan Percival tanpa ragu menghadapinya. Dia mulai menggunakan berbagai kemampuan sihir yang telah dikuasai olehnya sebelumnya. Namun, semua itu belum cukup untuk menghentikan Ironseed. Meskipun tanpa berbalik badan, Ironseed dapat menangkis setiap serangannya dan mengerahkan serangan balasan. Selain Percival, Anne juga mulai maju dan melawannya. Sambil menyerang, dia menyatakan akan menjadi kesatria suci dan melindungi kota ini seperti ibunya. Namun, setiap tebasan pedangnya hanya menimbulkan luka goresan saja. Tetapi, karena Nascience diam-diam menambahkan efek kejut pada pedangnya, maka tubuh Ironseed mati rasa dan kekuatan sihirnya jadi melemah.
Menyadari hal tersebut, Ironseed langsung marah. Dia mulai serius menghadapi mereka dengan melancarkan serangan sihir yang lebih brutal. Serangan tersebut menyebabkan semua orang yang ada di sana mengalami luka yang cukup parah, tetapi semuanya berhasil selamat berkat Percival yang melindungi mereka dengan kekuatan sihirnya. Sementara itu, Donnie yang kabur ke wilayah kota berhadapan dengan monster berjumlah banyak. Saat melihat penduduk kota dalam bahaya, dia pun mulai tersadar dan memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Percival bertanya kepada Ironseed mengapa dia membunuh kakeknya. Lalu Ironseed bilang hanya untuk berjaga-jaga, mengingat kemungkinan dia akan menjadi 4 penunggang kuda. Setelah mengetahui Percival memiliki potensi menjadi salah satu penunggang kuda kehancuran, Ironseed memutuskan untuk menghabisinya saat itu juga. Dia tanpa ragu menebasnya, meski Percival adalah anak kandungnya. Setelah memastikan bahwa Percival sudah meninggal, Ironseed melanjutkan ritualnya tanpa memperdulikan yang lainnya. Dalam kondisi yang putus asa, Nascience dan Anne berusaha untuk menyembuhkannya. Tapi usaha itu sia-sia karena Percival tidak bisa meminum obat yang mereka berikan. Walau begitu, mereka tetap mempercayainya dan memiliki harapan besar terhadap Percival. Harapan tersebut menyebabkan energi sihirnya muncul lagi, karena ternyata kemampuan Percival yang sebenarnya adalah mengubah harapan orang lain menjadi kekuatan. Dengan begini, maka tidak butuh waktu lama Percival terbangun dari kondisi kritis. Saat penduduk kota sedang terancam, satu persatu monster mati diserang oleh seseorang. Entah siapa dan berapa jumlahnya, semuanya tidak diketahui. Tapi yang pasti, dia memiliki kekuatan pemusnah yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, Percival menyatakan bahwa Ironseed sudah kalah. Kemudian, Ironseed mengakui kekalahannya. Dia juga menyesali semua perbuatan yang telah dia lakukan kepadanya. Oleh karena itu, sebelum dieksekusi, Ironseed mengatakan ingin melihat wajah Percival dari dekat. Anne memperingatkan agar Percival tidak tertipu. Menurut penglihatannya, Ironseed sudah dipenuhi kebohongan pekat. Setelah ritualnya selesai, dia pasti akan membunuh Percival. Ironseed tidak membantahnya. Dia mengaku memang ingin membuat Percival mati di sini sekarang juga. Dengan kemampuannya yang sekarang, Percival mampu menghindari serangan Ironseed sambil melindungi teman-temannya. Saat Ironseed fokus menyerang, Donnie diam-diam melakukan sesuatu untuk menerbangkan alat sihirnya. Lalu, Percival segera memukulnya hingga alat sihir itu terpisah. Dengan begini, ritual berhasil dihentikan. Namun, Ironseed masih belum menyerah dan berencana akan mengulanginya dari awal. Beberapa saat setelah Ironseed dan rekannya mundur, Sin datang kembali menemui Percival. Percival dan teman-temannya ingin mengetahui siapa yang mengalahkan semua monster di kota. Tapi Sin tidak ada niatan memberitahu mereka dan malah membohonginya. Keberhasilan dalam mengalahkan ayahnya benar-benar membuat Percival terlihat sangat gembira. Namun, ketika sedang sendirian, dia terlihat sedih karena wajah orang itu mengingatkan dia pada kakeknya. Sementara itu, Ironseed yang gagah menjalankan misinya sedang berhadapan dengan pemimpinnya. Musuh terbesar mereka sekarang adalah kerajaan Lyonesse, dan karena Ironseed gagal mendapatkan peluang untuk mengalahkan mereka, dia mendapat hukuman yang sangat menyakitkan. Meskipun begitu, dia tidak akan dieksekusi karena kemampuannya masih dibutuhkan. Penguasa kota Sistana sangat berterima kasih kepada Percival dan teman-temannya karena sudah menyelamatkan kota. Meskipun ada banyak bangunan yang hancur, tapi berkat mereka semua warga terselamatkan. Tidak lama setelah itu, Anne meminta izin pada ayahnya untuk pergi berpetualang. Dia serius ingin menjadi kesatria suci dan ingin mendapatkan pengalaman nyata. Ayahnya mengatakan dia tidak akan mengizinkannya jika pergi sendirian. Di saat itulah, Percival memberinya tawaran untuk pergi berpetualang bersama dengannya. Penguasa kota memberikan seekor kuda sebagai imbalan menyelamatkan kota. Namun, ternyata kuda itu tidak terlalu berguna karena hanya bisa mengangkut satu orang saja. Belum lagi, kuda itu berjalan lebih lambat sehingga mengganggu perjalanan mereka. Dengan kondisi tersebut, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Pada kesempatan itu, Anne bertanya kepada Percival kemana tujuannya. Saat mendengar mereka akan pergi menuju Lyonesse, Anne langsung bersemangat. Sejak dulu, dia ingin sekali
pergi ke sana. Alasannya karena itu merupakan kerajaan terbaik untuk menemui kesatria suci. Yang membuatnya sangat tertarik yaitu raja mereka adalah Meliodas, pemimpin dari Nanatsu no Taizai. Namun, Percival sama sekali tidak mengenalinya karena berasal dari tempat antah berantah. Saat membicarakannya, An baru ingat kelompok ini belum punya pemimpin. Oleh karena itu, dia segera mengajukan diri untuk menjadi pemimpin mereka. Setelah itu, Shin memulai pembicaraan penting. Dia bilang untuk pergi ke Lyonesse, mereka harus melewati pegunungan. Sebelum pergi ke sana, mereka harus mempersiapkannya di kota bernama Cannes. Setibanya di kota, Percival dan teman-temannya malah berkeliaran. Hal ini membuat Shin marah-marah karena seharusnya mereka mencari penginapan dulu. Saat yang lainnya menunggu di penginapan, An malah datang dengan membawa barang belanjaan. Karena semua barang yang dijual di sana harganya sama, dia tergoda untuk membeli perlengkapan untuk dirinya sendiri dan teman-temannya. Lalu, saat Shin menanyakan uang untuk membayar penginapan, dia langsung memarahinya karena hanya tersisa 3 koin perak. Padahal, Shin sudah menyerahkan 10 koin emas untuk disimpan oleh dirinya. Berkat ulahnya, mereka jadi harus berkemah di luar. An sama sekali tidak merasa bersalah. Dengan membawa Percival ke suatu tempat, dia berencana akan mengembalikan semua uangnya. Sementara itu, Donnie dan Nascience berkunjung ke sebuah bar. Saat hendak memesan minuman, seorang pria mabuk tiba-tiba mendekatinya. Seketika, Donnie terlihat ketakutan, dan ternyata pria pemabuk itu adalah Hauser atau pamannya yang sejak kecil melatih Donnie menjadi kesatria suci. Di sisi lain, Percival mengikuti pertandingan sumo. Dalam pertandingan itu, dia berhasil mengalahkan semua peserta sehingga An mendapatkan banyak keuntungan dari pertaruhan. Meskipun pemabuk, Hauser merupakan salah satu komandan kesatria suci. Saat Dion menjatuhkan bagian peti mati kegelapan, Hauser langsung marah dan merampasnya karena mengira Donnie sudah mencurinya. Selain itu, Hauser juga mengambil uang hasil pertaruhan yang dibawa oleh An. Untuk mendapatkan kembali semua itu, Nascience pun menantangnya dalam lomba minum. Sambil lomba minum, Nascience mengatakan bahwa dia menyadari keanehan yang terjadi di kota itu. Karena hampir semua barang dijual dengan harga yang sama, maka dia menduga kota itu menjadi tempat barang curian. Belum lama setelah mereka minum, para bandit sudah mengepungnya. Dengan dipimpin oleh Edrin, para bandit itu sengaja menunggu korbannya mabuk untuk mencuri semua hartanya. Selain mencuri, mereka juga berniat untuk menangkapnya dan menjualnya sebagai budak. Nascience sudah kebal terhadap minuman. Makanya dia baik-baik saja meski sudah minum beberapa gelas. Demi mengamankan teman-temannya, dia segera menggunakan sihir racun untuk melumpuhkan para bandit. Namun, saat akan membawanya pergi, Edrin mengelabuinya dengan sihir ilusi dan menyerangnya dari belakang. Edrin merupakan saudaranya Donnie. Setelah lama tidak bertemu, dia langsung mengajaknya bergabung dengan komplotannya untuk mencuri harta penjelajah. Sesaat, Donnie merasa senang bisa berbicara dengannya lagi, tapi dia memilih untuk menolak dan kembali ke tempat teman-temannya. Saat para bandit sudah keluar, pemilik bar yang namanya Taizu datang untuk membebaskan mereka. Kemudian, dia memperingatkan jika seperti ini terus, maka kota akan hancur. Taizu menjelaskan bahwa Edrin telah melakukan sesuatu yang berbahaya. Selain memimpin para bandit untuk merampok, dia telah menjinakkan seekor naga dengan cara mencuri telurnya. Saat ini, Edrin mengancam naga itu dengan memakai sihir ilusi, sementara telur yang asli sudah menetas dan dikurung di sebuah ruangan. Karena tujuan Edrin dan bawahannya selalu tidak sejalan, maka para bandit berencana untuk mencuri telur naga darinya. Dengan begitu, mereka bisa terbebas dan tidak perlu menuruti perintahnya lagi. Namun, karena kecerobohannya, mereka malah menjatuhkannya hingga menyebabkan induk naga mengamuk. Amukan naga tersebut menyebabkan kerusakan kota. Sebelum kerusakan tambah parah, Taizu memohon kepada Hauser untuk membantu mengatasinya. Sayangnya, meskipun salah satu kesatria suci, Hauser tidak mau bergerak sama sekali. Sepertinya dia sudah tidak percaya diri karena merasa gagal menjadi guru Edrin dan Donnie. Bahkan dia
berpikir bahwa Doni itu pengecut dan pasti lari meninggalkan temannya. Kejadian ini membuat Edrin beranggapan kalau semua yang dia lakukan berakhir dengan kegagalan. Sedangkan Doni belum menyerah dan berniat akan kembali ke pelatihan kesatria suci. Saat naga hendak menyerang, Percival menyuruh mereka berdua untuk segera melompat. Lalu dia menyerap serangan naga itu dan langsung mengembalikannya. Saat Percival dan yang lainnya berhadapan dengan induk naga, Nasien sedang berusaha untuk memulihkan anaknya. Pada saat yang sama, Sin bilang kepada Hauser bahwa dia sungguh menyedihkan. Sin menjelaskan bahwa benda yang ada di tangannya itu bukanlah hasil curian, tetapi Doni telah melindunginya dari kesatria hitam yang ingin menggunakannya. Menurutnya, Doni dan teman-temannya telah mempertaruhkan nyawa mereka demi melindungi kota dari kehancuran. Sin juga mengatakan bahwa dia mendapat perintah rahasia dari Raja Liones, yaitu membawa Percival karena dia adalah salah satu dari 4 penunggang naga kehancuran. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Hauser tidak lagi berdiam diri. Dia segera meminta Nasiens untuk memulihkan tubuhnya dari efek minuman. Sementara itu, Percival yang sedang menghadapi naga sudah tidak punya cara untuk mengalahkannya. Mereka memilih untuk kabur karena setiap serangannya tidak mempan. Tidak lama kemudian, Hauser muncul di hadapan mereka. Saat tiba di sana, dia mengerahkan sihir angin miliknya untuk menjatuhkan naga dengan angin tornado. Percival dan teman-temannya tidak menyangka jika Hauser sekuat itu. Hal ini membuat mereka semakin terinspirasi untuk menjadi kesatria suci yang kuat seperti dirinya. Namun, Hauser tetap merendah dan menganggap masih ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Beberapa saat kemudian, Nasiens datang ke sana dengan menaiki anak naga. Dia sudah berhasil memulihkan anak naga tersebut sehingga bisa dipertemukan dengan induknya. Dengan begini, maka naga tersebut tidak akan menyerang penduduk kota. Lagi pula, alasan naga itu menyerang adalah karena ulah seseorang yang mengambil telurnya. Edrin tidak bisa mengembalikan kota yang hancur menjadi seperti semula. Sebagai buronan, dia siap untuk ditangkap dan dikurung di penjara. Hauser tidak tahan dengan pemikiran tersebut, makanya dia langsung memukulnya dan menasehatinya sampai Edrin mau menebus kesalahannya sungguh-sungguh. Dengan demikian, Hauser dapat melatihnya lagi dari awal. Hal ini berlaku juga untuk Doni. Meskipun tidak akan bisa berlatih bersama Edrin lagi, dia tidak akan menyerah untuk menjadi kesatria suci. Kali ini mereka harus memastikan untuk menggapai impian itu bersama-sama. Setelah itu, Doni meminta Hauser untuk mengembalikan benda yang dipegang olehnya. Namun, saat Hauser memperingatkan mereka akan selalu menjadi incaran jika membawanya, Doni langsung ketakutan dan tidak ingin membawanya lagi. Percival bersedia untuk memilikinya. Dengan melakukan sedikit perubahan, benda itu dijadikan pegangan pedang yang bisa digunakan olehnya. Sementara itu, Sin diam-diam berubah menjadi manusia lalu menembakkan panah untuk memberi tahu rajanya bahwa dia sudah menemukan kesatria dalam legenda. Perjalanan besok akan sangat berat, oleh karena itu Sin menyuruh mereka beristirahat supaya tidak kelelahan di tengah jalan. Saat Sin tertidur, dia bermimpi bertemu dengan seorang pengantin. Kemudian, dia tiba-tiba terbangun lagi karena pengantin itu mengetahui namanya. Pada hari berikutnya, Percival dan teman-temannya mulai mendaki gunung. Setelah tiba di puncak, mereka mengira kota Liones sudah bisa terlihat. Namun ternyata masih ada beberapa gunung lagi yang harus dilewati. Menurut Sin, paling tidak butuh waktu 4 hari untuk sampai ke kota tujuan. Kemudian, saat memperhatikan wilayah di sekelilingnya, mereka menemukan desa yang aneh. Tanpa berpikir panjang, Percival dan Doni segera pergi menuju desa tersebut. Lalu, saat Nasiens dan An akan menyusulnya, seorang pria tiba-tiba datang untuk menghentikannya. Pria itu mengatakan mereka tidak boleh pergi ke sana. Dia bilang itu bukanlah sebuah desa, melainkan sarang monster. Percival dan Doni sama sekali tidak curiga dengan penduduk di desa itu. Meskipun sikap orang-orang di sana sangat aneh, mereka berdua tampak antusias karena disambut dengan baik. Menurut Lard, sebelumnya di sana tidak ada desa, tapi mereka tiba-tiba datang entah dari mana dan mulai tinggal di sana. Selain itu, Lard juga pernah melihat penduduk yang keluar pembatas berubah menjadi monster.
Saat Persival dan Doni menikmati makanan yang disediakan penduduk desa, Shin bertanya pada pemimpinnya apakah dia mengincar Persival atau benda yang dibawa olehnya. Lalu, kepala desa itu pun membawanya ke suatu tempat untuk berbicara empat mata dengannya. Nasiens dan An tidak bisa membiarkan rekannya dalam bahaya. Mereka akan menyusup dan menghancurkan penghalang desa untuk melihat wujud asli penduduknya. Lard bersedia membantunya. Hal ini membuat An mencurigainya karena mereka baru saja bertemu. Namun, karena dia tidak melihat adanya kebohongan, An memilih untuk mempercayainya. Beberapa saat setelah masuk ke desa, mereka menemukan Doni yang terlihat seperti keracunan. Nasiens terpaksa harus menunjukkan dirinya dan memberikan pertolongan pertama. Pada saat yang sama, An juga melihat Persival sedang bertarung melawan penduduk desa. Hal ini membuatnya semakin yakin ada yang aneh dengan desa tersebut. Namun, ternyata semua itu hanyalah salah paham saja. Alasan Doni keracunan yaitu karena minuman di sana tidak cocok untuknya. Sedangkan Persival hanya bermain dengan salah satu penduduk dan latihan sumo dengannya. Sayangnya semua itu sudah terlambat. An baru saja menghancurkan penghalang sehingga penduduk desa itu langsung berubah. Meskipun seperti monster, tapi mereka tidaklah jahat. Lard hanya memanfaatkan An supaya bisa masuk dan menyerangnya.